Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, jadi video kali ini tidak akan panjang. Kenapa? Karena memori handphone saya sudah hampir habis dan saya belum memindahkannya. Oke, jadi yang mau diceritakan kali ini adalah bagaimana caranya belajar bahasa Inggris. Jadi, buat yang belum tahu, aku itu waktu SMA bahkan sampai kuliah itu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, bisa hanya sedikit-sedikit. Bahkan waktu SMA itu aku untuk tembus KKM 7, dulu kan ada prasyarat kalau lulus itu harus nembus KKM dan KKM-nya itu 7, dan aku untuk nembus angka 7 aja itu harus remedial bahkan sampai 4 kali saking nggak pahamnya. Dan semua ujian itu kebanyakan memang berkaitan dengan grammar, dan grammar aku bahkan sampai sekarang pun itu memang jelek gitu. Jadi dan dulu aku mikirnya kalau emang grammar aku jelek, oh berarti aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus jadi semuanya itu langsung underestimate-kan diri sendiri itu kalau aku tuh emang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Padahal cuma masalah grammar. Sebenarnya ketika kita ngomong sama orang bule, maksudnya foreigner, entah itu dari maksudnya ya native speaker English ataupun yang bukan, itu grammar itu sangat-sangat tidak perlu sebenarnya selama kita paham apa yang dia sampaikan dan kita bisa menyampaikan maksud kita dengan baik. That's enough gitu. Bahkan saat sekarang saya bekerja untuk salah satu perusahaan asing pun, bahasa Inggris saya itu masih ala kadarnya. Bahkan bisa dibilang ya, untuk standar orang Indonesia tuh jelek lah ya gitu. Jadi bener-bener rata-rata aja dan kemarin di beberapa waktu yang lalu di Instagram juga saya sempat nge-share kalau hasil tes TOEFL saya itu grammar saya cuma 37 kalau saya nggak salah. Pokoknya itu jelek banget. Dan dulu saya mikir kalau grammar saya jelek berarti saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal ternyata enggak gitu. Grammar saya memang jelek, tapi kemampuan bahasa Inggris saya yang lain kayak listening, speaking itu masih lumayan, masih bisa dimengerti gitu. Jadi mungkin ya teman-teman hadapi yang mungkin aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, gue itu mungkin yang teman-teman hadapi sama juga seperti saya dulu, yang sebenarnya yang teman-teman nggak bisa itu hanya grammarnya, tapi bukan berarti teman-teman tuh sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bisa, hanya saja tidak yang formal banget gitu. Dan bahkan sampai saat ini jujur aja, saya kalau bikin surat yang formal itu saya masih nggak bisa sama sekali. Kayak buat surat untuk company itu saya nggak bisa. Surat formal yang bisa saya bikin tuh paling cuma CV, itu pun juga saya masih pakai translatean kayak Deeply itu salah satu kayak Google Translate, tapi menurut saya pribadi itu lebih better daripada Google Translate yang artiannya ngalur ngidul kadang ya. Jadi ya gitu, kemampuan bahasa Inggris saya untuk yang formal juga tidak terlalu bagus, tapi untuk yang informal lumayan. Dan bahasa Inggris itu salah satu prasyarat yang cukup banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak di bidang pariwisata dan yang kebanyakan ada di Bali. Itu mereka mensyaratkan pegawainya itu untuk bisa bahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau memang yang merasa enggak, pokoknya gue tuh emang bener-bener nggak bisa banget, oke. Mungkin teman-teman bisa sambil mulai dari sekarang untuk belajar kalau memang teman-teman ada rencana untuk pindah ke Bali, karena memang di sini tuh kurang lebih aku bisa bilang ya 70-80% itu perusahaan mencari kandidat yang bisa berbahasa Inggris gitu. Karena ya seperti yang teman-teman tahu, Bali itu kebanyakan memang banyak sekali foreigner di sini, dan even di Indomaret pun juga banyak bule yang datang. Jadi mau nggak mau teman-teman harus bisa menjelaskan sesuatu kepada mereka dalam bahasa yang mereka pahami, bahasa internasional yaitu bahasa Inggris gitu. Dan sedikit tips and trick dari aku bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris. Aku
cukup apa ya, cukup dar. Dulu jadi aku sebenarnya papa aku itu guru bahasa Inggris, jadi at least setiap hari suka mendengar kosakata dalam bahasa Inggris gitu, tapi memang tidak terlalu bagus dan membuat aku oke nih, sedikit yakin bisa bahasa Inggris itu ketika aku nonton film-film barat. Aku jadi tutorialnya yang aku lakukan itu nonton film. Pertamanya aku bahasa Inggris, terus ada subtitlenya bahasa Indonesia, terus habis itu aku udah paham nih filmnya, isi filmnya seperti apa, ceritanya seperti apa, aku ganti subtitlenya jadi bahasa Inggris. Nah terus udah apalagi nih bahasa Inggrisnya apa segala macam, kalau emang belum diulang 1-2 kali, kalau udah aku hapus subtitlenya, aku nonton lagi. Cuma kan ketika dia ngomong, aku udah tahu nih maksudnya dia apa. Nah itu cara aku belajar tuh, bisa nonton film sampai berkali-kali hanya untuk ngertiin si bahasanya itu. Dan oh iya, aku sempat denger, aku lupa aku tahu dari mana, cuma kenapa aku belajar dari film, karena yang aku pernah dengar ini, film yang bagus adalah film yang tanpa kita ngerti arti mereka ngomong apa, tapi kita akan paham maksudnya apa, itu film yang bagus. Dan aku percaya bahwa film-film yang sudah tayang itu pasti adalah film-film bagus. Jadi kita nggak perlu ngerti artinya apa, ngelihat mereka bergerak, ngelihat mereka berakting, kita pasti akan tahu itu maksudnya apa. Jadi jangan takut, ya coba aja gitu dari film. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau aku coba untuk komunikasi dengan orang bulenya langsung, foreignernya langsung. Ya bisa dari dating apps, atau mungkin teman-teman kalau ada yang pakai Couchsurfing bisa nyari teman lewat sana. Terus apa sih, aduh aku lupa, pokoknya jadi kayak aplikasi gitu tapi hanya untuk berteman gitu. Kalau yang kayak Indonesian dating kayak gitu-gitu kan emang spesifik untuk nyari jodoh juga ya, bisa ketemu ngobrol sama orang bule dan sekaligus cari jodoh gitu. Tapi kalau ini ada satu aplikasi yang dia emang cuma buat berteman doang gitu, tapi aku lupa nama aplikasinya apa. Nah kayak gitu, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu cara buat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari buku-buku bahasa Inggris gitu. Aku memang suka baca, dan aku nggak tahu ya, menurut aku ketika bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang artiannya itu suka ngalor ngidul antah berantah gitu. Jadi kalau buku ya memang aslinya bahasa Inggris, aku lebih suka yang baca yang versi Inggrisnya, walaupun nanti kalau ada kata-kata yang nggak paham, aku akan tetap cariin satu-satu, tapi setidaknya aku nangkep maksudnya yang benarnya ketimbang yang translatean. Itu menurut aku sih gitu. Jadi ya itu tadi, dari movie, dari film, dari ngobrol sama orang native, atau dari buku gitu. Terus video-video YouTube juga bisa. Video-video YouTube kan ada tuh yang kalau misalkan tips and trick lulus TOEFL apa segala macam, nah kayak gitu. Kalau emang kalian pengen belajar grammar, itu juga bisa dari situ. Itu aja tips and trick dari aku, semoga membantu dan bermanfaat. Sekali lagi buat kalian yang belum bisa bahasa Inggris, jangan minder, tapi tetap semangat dan berusaha. Semoga apa yang kalian impikan dapat terwujud ya. Oke, sekian dari saya, sekian waktuku bercerita kali ini. Sampai berjumpa lagi di waktuku bercerita selanjutnya. Oke, bye bye.